Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan survei konsumen Kota Lama Semarang. Demi memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen B1151. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Muhammad Fauzi NIM B11 2019 05771. Ervin Permana Putra NIM B11 2019 05775. Muhammad Arifta NIM B11 2019 05776. Maseta Aulia Putri NIM B11 2019 05779. Nadila Fitriani Dewi NIM B11 2019 05783. Profil Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang merupakan tempat wisata yang memiliki julukan Little Netherlands. Kawasan ini dinamai Kota Lama karena memang bangunan-bangunan di wilayah tersebut memiliki gaya arsitektur zaman dulu. Tempat wisata ini menawarkan indahnya bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa tahun 1700-an. Bangunan-bangunan tersebut adalah saksi bisu sejarah masa kolonial Belanda. Di kawasan ini terdapat banyak ikon-ikon Kota Semarang yang terkenal seperti Gereja Belenduk, pabrik rokok, stasiun, dan lain sebagainya yang mempunyai gaya khas Eropa masa lalu. Kota Lama ini sudah ramai dari abad ke-17. Saat itu, kawasan ini merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Untuk fasilitas publik di Kota Lama Semarang sendiri terbilang lengkap dan baik, mulai dari musola, jalan, toilet, sampai tempat sampah tersedia dalam jumlah yang memadai dan kondisi yang baik. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan sebuah blok kawasan yang terletak di tepi Sungai Berok. Secara administratif, Kota Lama Semarang ini terletak di wilayah Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Berikutnya, profil objek perilaku konsumen. Jenis kelamin meliputi jumlah masing-masing perempuan dan laki-laki. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 23 orang dan perempuan berjumlah 27 orang. Kemudian pekerjaan untuk jumlah masing-masing jenis pekerjaan. Untuk pegawai swasta berjumlah 9 orang, pelajar atau mahasiswa berjumlah 24 orang, wira swasta 0, lain-lain berjumlah 2 orang, dan tidak diisi sebanyak 15. Untuk penghasilan 0 sampai 1 juta rupiah sebesar 5 orang, 1 juta sampai 3 juta sebanyak 3 orang, 3 juta sampai 5 juta 1 orang, 5 juta dan sebagainya 0, dan tidak diisi sebanyak 41. Kemudian hasil data, level of product knowledge atau cognition. Untuk Kota Lama, ranking 1 yang berarti sangat mengetahui sebesar 40%, ranking 2 yang berarti mengetahui sebesar 14%, ranking 3 yang berarti cukup mengetahui sebesar 8%, ranking 4 yang berarti tidak mengetahui sebesar 16%, dan ranking 5 yang berarti sangat tidak mengetahui sebesar 22%. Untuk Gua Kreo, ranking 1 yang berarti sangat mengetahui sebesar 18%, ranking 2 sebesar 10%, ranking 3 24%, ranking 4 22%, dan ranking 5 26%. Untuk Sampokong, ranking 1 sebesar 22%, ranking 2 10%, ranking 3 26%, ranking 4 22%, dan ranking 5 20%. Untuk daerah Mairokoco, ranking 1 yang berarti sangat mengetahui sebesar 18%, ranking 2 sebesar 22%, ranking 3 26%, ranking 4 10%, dan ranking 5 24%. Untuk Lawang Sewu, ranking 1 sebesar 40%, ranking 2 16%, ranking 3 6%, ranking 4 12%, dan ranking 5 26%. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ervin Permana Putra. Facility sangat puas sebesar 28%, puas sebesar 62%, cukup puas sebesar 10%, tidak puas 0%, sangat tidak puas 0%. Price
sangat puas sebesar 38%, puas sebesar 38%, cukup puas sebesar 22%, tidak puas sebesar 2%, sangat tidak puas sebesar 2%. Plus, sangat puas sebesar 50%, puas 40%, cukup puas 8%, tidak puas 2%. Promotion sangat puas 38%, puas 54%, cukup puas 8%, tidak puas 0%, sangat tidak puas 0%. Next slide. Respons atau efek, sangat puas 40%, puas 50%, cukup puas 10%, tidak puas 0%, sangat tidak puas 0%. Customer satisfaction, sangat puas 38%, puas 50%, cukup puas 10%, tidak puas 2%, sangat tidak puas 0%. Customer loyalty, sangat puas 36%, puas 50%, cukup puas 14%, tidak puas 0%, sangat tidak puas 0%. Environment sosial stimuli, sangat puas 24%, puas 56%, cukup puas 16%, tidak puas 2%, sangat tidak puas 2%. Next slide. Environment physical stimuli, fasilitas. 1. Sangat dipengaruhi sebesar 38%, 2. Dipengaruhi sebesar 12%, 3. Cukup dipengaruhi sebesar 12%, 4. Tidak dipengaruhi sebesar 18%, 5. Sangat tidak dipengaruhi sebesar 20%. Harga. 1. Sangat dipengaruhi sebesar 34%, 2. Dipengaruhi sebesar 10%, 3. Cukup dipengaruhi sebesar 20%, 4. Tidak dipengaruhi sebesar 14%, 5. Sangat tidak dipengaruhi sebesar 22%. Promosi. 1. Sangat dipengaruhi sebesar 28%, 2. Dipengaruhi sebesar 20%, 3. Cukup dipengaruhi sebesar 18%, 4. Tidak dipengaruhi sebesar 18%, 5. Sangat tidak dipengaruhi sebesar 16%. Lokasi. 1. Sangat dipengaruhi sebesar 32%, 2. Dipengaruhi sebesar 10%, 3. Cukup dipengaruhi sebesar 16%, 4. Tidak dipengaruhi sebesar 22%, 5. Sangat tidak dipengaruhi sebesar 20%. Next slide. Landasan teori. Next slide. Perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Level of product knowledge atau cognition atau tingkat pengetahuan produk. Coulter et al. Menyatakan bahwa pengetahuan produk merupakan variabel konseptual yang memiliki yang penting dalam perilaku konsumen dan dipengaruhi oleh pengumpulan informasi. Facility atau fasilitas. Pengertian fasilitas menurut Kotler adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Next slide. Price atau harga. Kotler dan Keller berpendapat bahwa harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan. Fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Place atau tempat atau lokasi. Menurut Heiser dan Render, lokasi adalah pendorong biaya dan pendapatan. Maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Lokasi yang strategis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan
dari lokasi bagi perusahaan. Promotion atau promosi. Menurut Kotler dan Keller, promosi adalah sebuah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Next slide. Respons atau afek. Richins menyatakan peran dari proses afeksi merupakan subjek yang penting dalam studi mengenai perilaku konsumen, harus berfokus pada persepsi konsumen atas produk atau jasa yang diberikan perusahaan. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah keluaran dari proses kinerja sebuah perusahaan yang dirasakan oleh seorang konsumen, di mana hasilnya sesuai dengan harapan konsumen tersebut. Customer loyalty atau loyalitas pelanggan. Mowen dan Minor mendefinisikan loyalitas sebagai kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Next slide. Environment Social Stimuli. Environment Social Stimuli atau lingkungan sosial adalah elemen yang secara khusus berurusan dengan cara orang lain mempengaruhi pengambilan keputusan dan nilai konsumen. Ini dapat mencakup adat dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan atau industri. Environment Physical Stimuli. Environment Physical Stimuli merupakan suatu upaya manusia untuk mendesain lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan emosi yang dapat berpengaruh terhadap niat perilaku konsumen. Niat berperilaku merupakan suatu dorongan individu untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan objek tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Arifta. Analisis hasil data. Next. Level of product knowledge atau cognition. Level of product knowledge atau cognition dengan pertanyaan atau pernyataan dari beberapa tempat wisata berikut ini, berilah ranking dari yang paling Anda ketahui diberi ranking 1. Sampai dengan yang paling Anda tidak ketahui diberi ranking 5. Dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. 1. Kota Lama ranking 1 sebanyak 20 orang atau 40%. Ranking 2 sebanyak 7 orang atau 14%. Ranking 3 sebanyak 4 orang atau 8%. Ranking 4 sebanyak 8 orang atau 16%. Dan ranking 5 sebanyak 11 orang atau 22%. 2 ada Gua Kreo, ranking 1 sebanyak 9 orang atau 18%. Ranking 2 sebanyak 5 orang atau 10%. Ranking 3 sebanyak 12 orang atau 24%. Ranking 4 sebanyak 11 orang atau 22%. Dan ranking 5 sebanyak 13 orang atau 26%. Ketiga ada Sampokong, ranking 1 sebanyak 11 orang atau 22%. Ranking 2 sebanyak 5 orang atau 10%. Ranking 3 sebanyak 13 orang atau 26%, ranking 4 sebanyak 11 orang atau 22%, dan ranking 5 sebanyak 10 orang atau 20%. Yang keempat, Mayorkocho, ranking 1 sebanyak 9 orang atau 18%, ranking 2 sebanyak 11 orang atau 22%, ranking 3 sebanyak 13 orang atau 26%, ranking 4 sebanyak 5 orang atau 10%, dan ranking 5 sebanyak 12 orang atau 20%. Dan yang kelima ada Lawang Sewu. Ranking 1 sebanyak 20 orang atau 40%, ranking 2 sebanyak 8 orang atau 16%, ranking 3 sebanyak 3 orang atau 6%, ranking 4 sebanyak 6 orang atau 12%, dan ranking 5 sebanyak 13 orang atau 26%. Pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wisata Kota Lama dan Lawang Sewu, paling banyak memberikan ranking 1, yaitu berjumlah 20 responden. Maka saran kami kepada pihak pengelola wisata Kota Lama dan Lawang Sewu mempertahankan segala sesuatu yang sudah ada dan menjaga kebersihan lokasi tersebut, serta terus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wisata Gua Kreo paling banyak memberikan ranking 5, yaitu berjumlah 13 responden. Maka saran kelompok kami kepada pihak pengelola Gua Kreo untuk melakukan promosi dengan memanfaatkan internet. Karena melalui internet, wisata Gua Kreo dapat dikenal oleh masyarakat secara luas, sehingga masyarakat menjadi tahu dan akhirnya berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kemudian pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai wisata Sampokong dan Mayorkocho paling banyak memberikan ranking 3,
yaitu berjumlah 13 responden. Maka saran kami kepada pihak pengelola wisata Sampokong dan Mayokocho untuk terus meningkatkan kualitasnya dan terus melakukan promosi baik secara offline maupun online agar dapat memangkas biaya. Next. Facility dengan pertanyaan atau pernyataan bagaimana fasilitas yang diberikan oleh wisata Kota Lama dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas 14 orang atau 28%. Puas 31 orang atau 62%. Cukup puas 5 orang atau 10%. Tidak puas 0 orang atau 0%. Dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data di atas menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa puas dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola Kota Lama. Saran kelompok kami mengenai fasilitas Kota Lama Semarang, yaitu memperbaiki fasilitas yang sudah rusak, karena akan berdampak pada kenyamanan pengunjung. Contohnya, mengecat ulang fasilitas sepeda, karena catnya sudah mulai memudar dan mengelupas. Tujuannya agar sepeda tersebut terlihat bagus saat digunakan pengunjung untuk bersepeda maupun berfoto. Lalu ada press dengan pertanyaan atau pernyataan apakah harga tiket wisata Kota Lama terjangkau, dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas 19 orang atau 38%, puas 19 orang atau 38%, cukup puas 11 orang atau 22%, tidak puas 1 orang atau 2%, dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data di atas menunjukkan bahwa pengunjung imbang antara merasa sangat puas dan merasa puas, dengan harga mulai dari biaya parkir dan UMKM sekitar Kota Lama. Saran kelompok kami mengenai pres Kota Lama Semarang yaitu pihak pengelola Kota Lama memberikan promo atau menurunkan harga tiket di museum. Karena menurut kami harga tersebut terlalu mahal untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Lalu ada Flash dengan pertanyaan atau pernyataan apakah lokasi wisata Kota Lama mudah ditemukan dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas 25 orang atau 50%. Puas 20 orang atau 40%, cukup puas 4 orang atau 8%, tidak puas 1 orang atau 2%, dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data di atas menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa sangat puas dengan wisata Kota Lama yang strategis, sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh pengunjung. Saran kelompok kami mengenai Ples Kota Lama Semarang yang terkenal rap karena berdekatan dengan laut, yaitu dengan membuat sumur resapan, sehingga air yang berada di permukaan tanah dapat menambah volume air bawah tanah. Next. Lalu ada promotion dengan pertanyaan atau pernyataan informasi mengenai wisata Kota Lama dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas 18 orang atau 19 orang atau 38%, puas 27 orang atau 34%, cukup puas 4 orang atau 8%, tidak puas 0 orang atau 0%, dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data di atas menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa puas dengan promosi yang dilakukan oleh Kota Lama, baik secara offline maupun online. Saran kelompok kami mengenai promosi Kota Lama Semarang yaitu dengan mengadakan sebuah event atau pameran dan promosi objek wisata melalui media TV, radio, atau selebaran-selebaran yang berisi tentang objek wisata sejarah di Kota Semarang, terutama objek wisata Kota Lama Semarang yang unik. Lalu respon atau afek. Respon atau afek dengan pertanyaan atau pernyataan, saya menyukai wisata Kota Lama dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas 20 orang atau 40%, puas 25 orang atau 50%, cukup puas 5 orang atau 10%, tidak puas 0 orang atau 0%, dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data di atas, menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa puas. Hal ini dibuktikan dengan respon pengunjung yang menyukai wisata Kota Lama. Saran kelompok kami agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang baik dari pelayanan yang diberikan oleh Kota Lama Semarang, maka kami menyarankan Kota Lama untuk memberikan sebuah cenderamata bagi pengunjung yang dipilih melalui undian voucher, sehingga pengunjung akan menyukai atau tertarik mengunjungi tempat wisata tersebut. Lalu ada customer satisfaction. Customer satisfaction dengan pertanyaan atau pernyataan, setelah pengunjung wisata Kota Lama, saya merasa dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut.
sangat puas 18 orang atau 19 orang atau 38%, puas 25 orang atau 50%, cukup puas 5 orang atau 10%, tidak puas 1 orang atau 20%, dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data tersebut menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak pengelola Kota Lama. Saran kelompok kami untuk pihak Kota Lama Semarang agar pengunjung merasa puas yaitu dengan meningkatkan kualitas tempat wisata tersebut dari segi pelayanan, keamanan, dan kenyamanan, hingga fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi pengunjung. Next. Lalu ada customer loyalty. Customer loyalty dengan pertanyaan atau pernyataan, saya akan kembali mengunjungi wisata Kota Lama. Dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas ada 18 orang atau 36%. Puas 25 orang atau 50%. Cukup puas 7 orang atau 14%. Tidak puas 0 orang atau 0%. Dan sangat tidak puas 0 orang atau 0%. Menurut data tersebut menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa puas dan mengatakan akan kembali lagi ke Kota Lama. Saran kelompok kami agar Kota Lama Semarang dapat mempertahankan pengunjung atau customer loyalty untuk terus berkunjung, yaitu pihak Kota Lama harus melakukan inovasi baru dengan menambah spot-spot foto yang lebih menarik dan unik, serta menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata tersebut. Lalu ada environment social stimuli. Environment social stimuli dengan pertanyaan atau pernyataan, dalam memilih wisata Kota Lama saya dipengaruhi oleh saran teman atau keluarga dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat puas 12 orang atau 24%, puas 28 orang atau 56%, cukup puas 8 orang atau 16%, tidak puas 1 orang atau 20%, dan sangat tidak puas 1 orang atau 2%. Menurut data di atas menunjukkan bahwa pengunjung dominan merasa puas dengan wisata Kota Lama ketika dipengaruhi oleh saran teman atau keluarga untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Saran kelompok kami, wisata Kota Lama tetap memberikan fasilitas yang memadai bagi pengunjung dan menjaga citra baik tempat wisata tersebut agar para pengunjung merasa puas ketika berada di sana. Serta ketika mereka kembali ke rumah akan menceritakan pengalaman berkesan saat di Kota Lama, yang akhirnya membuat orang lain menjadi terpengaruh untuk mengunjungi Kota Lama Semarang. Next. Lalu ada environment physical stimuli. Environment physical stimuli dengan pertanyaan atau pernyataan, berilah ranking dari yang paling mempengaruhi. Dari ranking 1 sampai dengan yang paling tidak mempengaruhi diberi ranking 5. Dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. 1. Fasilitas ranking 1 sebanyak 19 orang atau 38%. Ranking 2 sebanyak 6 orang atau 12%. Ranking 3 sebanyak 6 orang atau 12%. Ranking 4 sebanyak 9 orang atau 18%. Dan ranking 5 sebanyak 10 orang atau 20%. Yang kedua, harga ranking 1 sebanyak 17 orang atau 34%. Ranking 2 sebanyak 5 orang atau 10%. Ranking 3 sebanyak 10 orang atau 20%, ranking 4 sebanyak 7 orang atau 14%, dan ranking 5 sebanyak 11 orang atau 22%. Yang ketiga ada promosi. Ranking 1 sebanyak 14 orang atau 28%, ranking 2 sebanyak 10 orang atau 20%, ranking 3 sebanyak 9 orang atau 18%, ranking 4 sebanyak 9 orang atau 18%, dan ranking 5 sebanyak 8 orang atau 16%. Dan yang keempat ada lokasi. Ranking 1 sebanyak 16 orang atau 32%, ranking 2 sebanyak 5 orang atau 10%, ranking 3 sebanyak 8 orang atau 16%, ranking 4 sebanyak 11 orang atau 22%, dan ranking 5 sebanyak 10 orang atau 20%. Dalam memilih wisata Kota Lama Semarang, didapatkan hasil kuesioner yang menyatakan rata-rata responden memberikan ranking 1 untuk fasilitas, harga, promosi, dan lokasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa fasilitas, harga, promosi, dan lokasi telah sesuai dengan harapan pengunjung. Maka saran kami kepada Kota Lama untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan jangan lengah dalam memberikan perhatian terhadap tempat wisata tersebut. Contohnya seperti menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas yang hampir rusak, dan lain-lain. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kuesioner yang kelompok kami bagikan di Kota Lama Semarang, bahwa responden yang menjawab pertanyaan kuesioner
adalah sebanyak 50 orang dan terbagi berdasarkan jenis kelamin. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang. Pekerjaan responden terbagi menjadi beberapa jenis pekerjaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai mahasiswa atau pelajar sebanyak 24 orang, pegawai swasta sebanyak 9 orang, wira swasta sebanyak 0 orang, lain-lain sebanyak 2 orang, dan tidak diisi sebanyak 15 orang. Responden dikelompokkan berdasarkan penghasilan mereka. Jumlah responden yang memiliki penghasilan sebesar 0 sampai 1 juta rupiah sebanyak 5 orang. Responden yang memiliki penghasilan sebesar 1 sampai 5 juta rupiah sebanyak 3 orang. Responden yang memiliki penghasilan sebesar 5 juta rupiah ke atas sebanyak 0 orang. Dan responden yang tidak mengisi penghasilan pada kuesioner sebanyak 41 orang. Next. Next slide. Berikut tampilan kuesioner dari tampak depan dan tampak belakangnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Masita Aulia Putri. Berikut adalah lampiran foto survei Kota Lama Semarang. Survei Kota Lama Semarang, banyak pengunjung yang mengunjungi Kota Lama membuat kami mudah dalam membagikan kuesioner. Next. Next. Dan terdapat 50 foto konsumen atau responden saat mengisi kuesioner. Berikut fotonya. Next. Ini juga foto dari responden yang mengisi kuesioner. Next. Setelah itu ada lampiran hasil data olahan dari Excel. Yang pertama, level of product knowledge terdiri dari Kota Lama, Gua Kreo, Sampokong, Meirakoco, dan Lawang Sewu. Next. Ranking 1 yang berarti sangat mengetahui Kota Lama berjumlah 20 responden. Ranking 2 yang berarti mengetahui Kota Lama berjumlah 7 responden. Ranking 3 yang berarti cukup mengetahui Kota Lama berjumlah 4 responden. Ranking 4 yang berarti tidak mengetahui Kota Lama berjumlah 8 responden, dan ranking 5 yang berarti tidak mengetahui berjumlah 11 responden. Didapatkan total sebanyak 50 responden. Selanjutnya ada Gua Kreo, ranking 1 yang berarti sangat mengetahui Gua Kreo berjumlah 9 responden. Ranking 2 yang berarti mengetahui Gua Kreo berjumlah 5 responden. Ranking 3 yang berarti cukup mengetahui Gua Kreo berjumlah 12 responden. Ranking 4 yang berarti tidak mengetahui Gua Kreo berjumlah 11 responden. Dan ranking 5 yang berarti tidak mengetahui Gua Kreo berjumlah 13 responden. Didapatkan total sebanyak 50 responden. Selanjutnya ada Sampokong, yaitu yang berarti ranking 1 berarti sangat mengetahui Sampokong berjumlah 11 responden, dan ranking 2 yang berarti mengetahui Sampokong berjumlah 5 responden. Ranking 3 yang berarti cukup mengetahui Sampokong berjumlah 13 responden. Ranking 4 yang berarti tidak mengetahui Sampokong berjumlah 11 responden, dan ranking 5 yang berarti tidak mengetahui Sampokong berjumlah 10 responden. Didapatkan total sebanyak 50 responden. Selanjutnya ada Meirakoco. Ranking 1 yang berarti sangat mengetahui Meirakoco berjumlah 9 responden, dan ranking 2 yang berarti mengetahui Meirakoco berjumlah 11 responden. Ranking 3 yang berarti cukup mengetahui Meirakoco berjumlah 13 responden, dan ranking 4 yang berarti tidak mengetahui Meirakoco berjumlah 5 responden. Ranking 5 yang berarti tidak mengetahui Meirakoco berjumlah 12 responden. Didapatkan total sebanyak 50 responden. Selanjutnya ada Lawang Sewu. Ranking 1 yang berarti sangat mengetahui Lawang Sewu berjumlah 20 responden. Dan ranking 2 yang berarti mengetahui Lawang Sewu berjumlah 8 responden. Dan ranking 3 yang berarti cukup mengetahui Lawang Sewu berjumlah 3 responden. Ranking 4 yang berarti tidak mengetahui Lawang Sewu berjumlah 6 responden. Ranking 5 yang berarti tidak mengetahui Lawang Sewu berjumlah 13 responden. Didapatkan total sebanyak 50 responden. Next. Kemudian fasilitas dengan total 14 responden merasa sangat puas, 31 responden merasa puas, 5 responden merasa cukup puas,
0 responden merasa tidak puas, 0 responden sangat tidak puas. Next. Selanjutnya the price. 19 responden merasa sangat puas, 19 responden juga merasa puas, 11 responden merasa cukup puas, 1 responden merasa tidak puas, dan 0 responden sangat tidak puas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada place dengan total 20 responden merasa sangat puas, 20 responden merasa puas, 4 responden merasa cukup puas, 1 responden merasa tidak puas, dan 0 responden merasa sangat tidak puas. Next. Next. Selanjutnya ada promotion dengan total 19 responden merasa sangat puas, 27 responden merasa puas, 4 responden merasa cukup puas, 0 responden merasa tidak puas, dan 0 responden merasa sangat tidak puas. Next. Respons atau affect. Dengan total 20 responden merasa sangat puas, 25 responden merasa puas, 5 responden merasa cukup puas, 0 responden merasa tidak puas, dan 0 responden merasa sangat tidak puas. Next. Customer satisfaction. Dengan total 19 responden merasa sangat puas, 25 responden merasa puas, 5 responden merasa cukup puas, 1 responden merasa tidak puas, dan 0 responden merasa sangat tidak puas. Next. Customer loyalty. Dengan total 18 responden merasa sangat puas, 25 responden merasa puas, 7 responden merasa cukup puas, 0 responden merasa tidak puas, dan 0 responden merasa sangat tidak puas. Next. Environment social stimuli. Dengan total 12 responden merasa sangat puas, 28 responden merasa puas, 8 responden merasa cukup puas, 1 responden merasa tidak puas, dan 1 responden merasa sangat tidak puas. Next. Environment physical stimuli yang terdiri dari fasilitas, harga, promosi, dan lokasi. Next. Yang pertama, fasilitas. Ranking 1 yang berarti sangat dipengaruhi berjumlah 19 responden. Ranking 2 yang berarti dipengaruhi yang berjumlah 6 responden. Ranking 3 yang berarti cukup dipengaruhi dengan jumlah 6 responden. Ranking 4 yang berarti tidak dipengaruhi yang berjumlah 9 responden. Ranking 5 yang berarti sangat tidak dipengaruhi dengan jumlah 10 responden. Dan didapatkan total sebanyak 50 responden. Kemudian harga. Ranking 1 yang berarti sangat dipengaruhi dengan jumlah 17 responden. Ranking 2 dipengaruhi dengan jumlah 5 responden. Ranking 3 cukup dipengaruhi dengan jumlah 10 responden. Ranking 4 yang berarti tidak dipengaruhi dengan jumlah 7 responden. Ranking 5 yang berarti sangat tidak dipengaruhi dengan jumlah 11 responden. Didapatkan total sebanyak 50 responden. Selanjutnya yaitu promosi. Ranking 1 yang berarti sangat dipengaruhi dengan jumlah 14 responden. Ranking 2 yang berarti dipengaruhi dengan jumlah 10 responden. Ranking 3 yang berarti cukup dipengaruhi dengan jumlah 9 responden. Ranking 4 yang berarti tidak dipengaruhi dengan jumlah 9 responden. Dan ranking 5 yang berarti sangat tidak dipengaruhi dengan jumlah 8 responden. Dengan total 50 responden. Yang terakhir yaitu lokasi. Ranking 1 yang berarti sangat dipengaruhi berjumlah 16 responden. Ranking 2 yang berarti dipengaruhi dengan jumlah 5 responden. Ranking 3 yang berarti cukup dipengaruhi dengan jumlah 8 responden. Ranking 4 tidak dipengaruhi dengan jumlah 11 responden. Ranking 5 sangat tidak dipengaruhi dengan jumlah 10 responden dan didapatkan total sebanyak 50 responden. Next.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.